Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tidurnya sering sekali didatangi oleh para nabi dan rasul. Di bulan pertama Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, beliau didatangi oleh Nabi Adam alaihi salam dalam mimpinya. Nabi Adam alaihissalam pun memberikan salam kepada Sayyidah Aminah. Dan sampai di bulan berikutnya, yaitu di bulan kedua Sayyidah Aminah mengandung, beliau didatangi oleh Nabi Idris alaihissalam. Dan di bulan ketiga Sayyidah Aminah mengandung, beliau di dalam mimpinya didatangi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan di bulan keempatnya Nabi Syuaib alaihissalam lah yang mendatangi Sayyidah Aminah dalam mimpinya. Di bulan kelima Nabi Hud alaihissalam yang mendatangi Sayyidah Aminah dalam mimpinya. Dan di bulan keenam Nabi Daud alaihissalam yang mendatangi Sayyidah Aminah dalam mimpinya. Di bulan ketujuh Nabi Sulaiman yang mendatangi Sayyidah Aminah di dalam mimpinya. Dan di bulan kedelapan Nabi Musa putra Imran alaihissalam yang mendatangi Sayyidah Aminah di dalam mimpinya. Sampai di bulan 9 yang mendatangi Sayyidah Aminah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah keadaan Sayyidah Aminah selama mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aminah kandungannya sudah memasuki 6 bulan, Sayyid Abdullah ayah Nabi ditugaskan oleh ayahnya yaitu Abdul Muttalib untuk berangkat ke negeri Syam, berbelanja untuk keperluan Sayyidah Aminah ketika melahirkan. Dan Sayyid Abdullah pun berangkat ke negeri Syam. Selama dalam perjalanan, hati Sayyid Abdullah merasakan tak tega meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Singkat cerita, Sayyid Abdullah pun telah sampai di negeri Syam dan berbelanja keperluan istrinya yang akan melahirkan. Setelah beres semuanya, lalu Sayyid Abdullah pun kembali pulang. Akan tetapi baru saja sampai di kota Madinah, beliau merasakan sakit dan terpaksa menginap di rumah saudaranya yaitu Bani Nazar. Tidak terasa sudah 2 hari Sayyid Abdullah menginap karena sakit. Akan tetapi sakitnya semakin parah. Badan Sayyid Abdullah pun semakin lemas dan Sayyid Abdullah pun pupus. Di situ pun mengutus seseorang untuk memberikan kabar duka kepada ayah Sayyid Abdullah yaitu Abdul Muttalib yang berada di kota Mekah. Singkat cerita, datanglah utusan dari Bani Nazar dan disambut baik oleh Abdul Muttalib dan keluarganya. Utusan itu pun menceritakan apa yang terjadi kepada Sayyid Abdullah selama ini menginap di Bani Nazar, dan Sayyid Abdullah pun telah pupus. Abdul Muttalib pun merasakan sedih yang begitu mendalam, teringat Abdullah yang telah pupus dan Aminah yang ditinggalkannya. Ternyata bukan hanya keluarga Sayyid Abdullah yang merasakan sedih, bahkan para malaikat pun ikut merasakan sedih. Dan berkata para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, nanti siapa yang akan merawatnya ketika sudah dilahirkan? Kalau Kau izinkan, biar aku saja yang mengurusnya atau merawatnya." Ternyata malaikat semua menginginkan untuk merawat Nabi karena merasakan kasihan kepada Nabi yang telah ditinggalkan oleh ayahnya sebelum dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala pun yang berkuasa menjawab semua permohonan para malaikat. "Hei para malaikat, kalian semua harus percaya kepadaku yang maha kuasa. Aku tak akan mempercayai merawat kekasihku. Tak akan ada yang melebihi caraku merawat makhlukku." Begitulah jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kita kembali pada kisah Sayyidah Aminah. Tibalah hari-hari mendekati kelahiran Nabi.
Kebahagiaan pun terlihat dari wajahnya dan terlihat menambah cantiknya dan bercahaya, menyebabkan keteduhan hati setiap orang yang melihatnya. Malaikat pun berdatangan dan berjaga di rumah Sayyidah Aminah sambil membaca tasbih dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu, lahirlah kekasih Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 bulan Maulud di malam kelahiran Nabi. Di negeri Mekah merasakan bergetar karena kedatangannya para malaikat beserta rahmat. Pintu-pintu surga dibukakan semua, bidadari-bidadari surga Firdaus berdatangan menghormati kelahiran kekasih Rabbul Izzati. Dan api yang disembah orang-orang Majusi di negeri Paris selama 1000 tahun tak pernah mati, tak pernah padam. Di malam itu pun langsung lenyap padam. Begitu juga dengan bangunan kerajaan Kisra yang begitu mewah dan kokoh, pada malam itu pun hancur. Raja Kisra pun bengong melihat kejadian yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dan patung-patung yang selalu dianggap Tuhan malam itu pun hancur juga. Bangsa setan dan iblis merasa kesusahan karena tak bisa lagi naik ke langit, karena para malaikat menjaga begitu ketat. Kalau ada yang memaksa, malaikat akan memanahnya dengan panah api yang menyala-nyala. Banyak setan yang menjerit, hangus, bahkan mati karena memaksakan. Dari waktu Nabi dilahirkan sampai hari kiamat, iblis dan setan tak bisa lagi naik ke langit. Insya Allah kita akan lanjutkan menceritakan keajaiban, keanehan, keistimewaan yang dialami oleh Sayyidah Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.